Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan November 2020 dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Dan pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan kalau memang gak sesuai, setelah kamu cek Sun, Moon, Rising, atau bahkan Venus kamu di Google ya, zodiaknya apa, dan ternyata gak sesuai, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Gak perlu untuk ngambil secara personal. Karena apa? Karena ini general reading gitu ya. Dan ini dibuat memang untuk tanggal 11 sampai 20, tapi karena general ya bisa terjadi sebelum atau bahkan terjadinya sesudah tanggal 20. Yap. Oke. Capricorn. Pertengahan November 2020. Kita lihat oracle-nya ya, ada grateful, lalu ada awareness, dan ada get clear. Oke, dan di the bottom of the deck ada alternatif. Oke. Untuk Capricorn ya, energi yang sedang memain adalah energi dimana aku ngeliat kamu dibawa untuk ngeliat ke arah yang gak melakukan sesuatu hal itu gak harus dengan apa ya, gini, kalau kamu melakukan sesuatu kamu gak harus ngikutin cara orang lain. Kamu bisa ngelakuin ini dengan cara kamu sendiri ya. Kamu bisa membangun sesuatu yang memang belum orang lain bangun, atau memang membuat sesuatu hal yang orang lain belum kepikiran. Dan apakah itu berbeda? Gak apa-apa. Dan itu hal yang baik, apalagi itu hal yang kreatif ya. Jadi di sini ada energi seseorang yang takut untuk terlihat berbeda ya. Kita lihat tarotnya. Ada Page of Swords, The Lovers, dan ada Eight of Pentacles. Aku ngeliat dimana kamu mungkin energinya ya memang ngarah ke percintaan, namun aku ngeliat juga ada yang gak ke percintaan, dimana energi seseorang yang ngelihat suatu hal itu mempunyai perspektif yang berbeda. Aku ngeliat dulu kamu banyak ngikutin orang lain ya. Ini energi dimana kamu banyak mengikuti mayoritas lah, teman-teman kamu seperti apa, teman kerja kamu seperti apa. Dan sekarang aku lihat kamu udah mulai ngelihat kalau kamu ya bisa untuk ngelakuin suatu hal dan gak mesti harus sama seperti yang orang lain lakukan dan orang lain rasakan. Dan kamu juga ngerasa terkadang kamu gak benar-benar masuk rasa kamu di rasa yang seperti teman-teman kamu lakuin itu tadi.
Queen of Cups, King of Pentacles, Ten of Swords. Ada energi seseorang yang capek untuk menjadi orang lain di sini aku lihat ya. Dimana energi kamu berusaha untuk sama dengan orang sekitar ya, jadinya ya kamu bakal menjadi seperti mereka, dan saat kamu menjadi seperti mereka kamu pastinya itu adalah memakai masker dalam artian kamu menutupi siapa diri kamu, dan akhirnya kamu bakal capek sendiri gitu ya dengan apa yang kamu jalani dan kamu lakukan, karena kamu lakuinnya nggak pakai hati, nggak dapat rasanya di sana ya. Dan di sini aku lihat kamu mulai ngerasa, dan itu adalah hal yang salah dan nggak sepatutnya kamu untuk melakukan hal itu. Kalau memang kamu nggak nyaman, ya udah, kenapa maksain? Ada mulai rasa seperti itu ya. Bentar, aku berlihat ada nyamuk gigit. Oke, dan ada di Hierophant. Lalu ada Nine of Swords. Wow, ada rasa lelah ya di sini. Seseorang yang capek ya, seseorang yang berat harus ngelakuin hal itu ya. Aku ngeliat energinya cukup mudah terpengaruhi orang lain ya. Namun aku ngeliat kamu bakal memberontak jika memang kamu belum memberontak dalam artian ya kalau kamu ngerasa nggak mau ya udah gitu ya. Jadi ya udah sih, biar aja mereka mau mikirnya apa gitu, dan udah nggak peduli lagi. Walaupun terkadang kalau kamu udah gini ngelakuin satu hal, kamu bakal kepikiran malamnya apakah yang kamu lakukan malam itu adalah hal yang benar saat itu ya. Jadi kamu masih ragu tentang apa yang kamu lakukan, apakah itu salah, apakah kamu benar ya. Jadi memang konflik ini kamu rasakan udah lama aku ngeliat. Dan ada Eight of Swords. Main energi kamu untuk tarotnya, tarot pertama, energi dimana ya kamu nggak ada ngerasa bersalahnya ya, karena nggak tahu harus gimana, kayak bingung jadi diri sendiri itu seperti apa sih rasa, gimana caranya gitu, dan apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai hal itu ya. Kita lihat Lenormand-nya, dan ini juga karena ngarah ke percintaan. Ada energi dimana kamu juga berubah menjadi apa yang pasangan kamu mau, entah udah terjadi atau bakal terjadi, dimana kamu itu kamu ngelakuin apa aja dah gitu ya. Walaupun kamu berubah, kamu nggak jadi diri kamu sendiri, kamu bakal ngelakuin apa aja agar pasangan kamu stay sama kamu, dan itu adalah hal yang salah. Kenapa salah ya, kenapa aku sampai berani menilai itu salah ya, karena kamu sedang melakukan penipuan ke diri sendiri, dan juga ya bakal menyakiti pasanganmu, karena cepat atau lambat pasanganmu bakal tahu kalau kamu gak nyaman. Apalagi kalau memang pasangan kamu itu sayang dan care sama kamu, dia pasti ngerasain apa yang menjadi keresahan hati kamu, karena itu tadi kamu gak nyaman kan jadi diri sendiri. Terus ya harus gimana jadinya kan bingung. Kita lihat Lenormand-nya. The Wedding Woman, Key, The Star atau astrologi, dan ada burung unta. Entah kamu atau pasangan tuh sebenarnya tahu ya kalau komunikasi itu adalah kunci dalam hubungan. Namun gini, pasangan kamu tuh atau kamu pengen untuk
Misalnya pasangan kamu pengen dengar kalau kamu tuh selalu cerita, komunikasi apa yang kamu pengenin, apa yang kamu mau gitu ya. Namun di satu sisi dia senang kamu kayak gitu, tapi saat dia tahu apa yang kamu mau itu nggak sesuai dengan yang dia mau, dia awalnya menerima, tapi lambat laun dia bakal mencoba mengubah kamu jadi seperti yang kamu mau dengan cara, aku ngerasain ada sedikit manipulasi di mana ya, dia bakal membuat kamu merasa atau berpikir sendiri kalau memang kamu harus berubah dan bukan karena dia ya. Dan itu ya energi yang gak baik, energi toksik ya. Kenapa? Karena dia membuat kamu ngerasa menjadi diri kamu yang apa adanya. Diri sendiri itu gak baik, dan hal yang terbaik adalah saat kamu berubah menjadi yang dia mau. Walaupun dengan begitu kamu harus kehilangan diri kamu sendiri, jati diri kamu ya. Doors selalu ada bridge dan ada roses terus. Aku ngeliat kamu gak diberikan pilihan ya. Kalau memang kamu yang ada di posisi ini, kamu gak diberikan pilihan oleh pasangan kamu untuk secara kasarnya ya, ibaratnya kamu mau gak mau harus berubah jika kamu memang mau stay dengan dia. Dan aku ngeliat ya, itu menyakiti kamu. Menyakiti kenapa? Ya karena kita aja ya menjadi orang lain itu aja capek banget, ditambah kita harus melakukan itu seumur hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ibaratnya anggaplah pasangan gitu ya. Walaupun misalnya dia nggak, alasan pasangan kamu untuk menjadikan kamu seseorang yang lebih baik, that's good, itu kalau memang niatnya seperti itu. Tapi bukan berarti dia harus membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri. Dan apa sih tujuan hubungan itu sebenarnya? Bukanlah untuk kalian langgeng sama-sama terus, tapi yang memang mengembangkan diri masing-masing dengan apa yang benar-benar kamu mau dan pasangan kamu mau, bukan apa yang pasangan kamu inginkan. Dan yang kamu inginkan itu gak dipandang. Dan di depan rumah prediksi ada snake. Ini energi toksik ya, dan energi ngarah ke abusive juga. Aku ngelihatnya dimana mungkin pasangan kamu juga berani untuk main kasar di sini, entah perkataan ataupun fisik ya. Dan itu juga yang membuat kamu untuk berpikir itu gimana caranya, yang berat banget. Aku dapat banget energi orang yang bingung di sini ya. So ya, kamu bakal dengar aku banyak ya kayak ya nggak tahu, bingung, karena aku dapat banget energi orang yang ngerasain ini. Ya apa ya, kayak terus gue harus gimana gitu ya. Mau stay tapi gue nggak tahan kayak gini terus. Kita udah sama-sama, kita udah bahagia, istilahnya udah jalanin bareng lah berapa saat gitu ya. Dan aku bilang ya itu bukan hal yang salah, maksudnya adalah hal yang jika kamu memikirkan manifestasi apa yang udah kamu lakukan selama ini bersama pasangan. Tapi yang harus kamu lihat apa enggak, jika kamu masih berada di setahun, 5 tahun lagi di hubungan ini, apakah kamu sanggup? Tanyakan itu ke diri kamu sendiri. Kalau kamu sanggup, ya oke, silahkan lanjut. Kalau enggak, ya kamu harus memilih apa yang memang kamu inginkan. Dan apa yang kamu inginkan, aku yakin kamu tahu jawabannya itu apa. Kita lihat lagi tarotnya.
Wow, that transformation Wheel of Fortune, High Priestess, Queen of Pentacles. Kalau kamu bertanya, kenapa sih hal ini terlalu terjadi? Apakah memang karma aku buruk atau gimana? Kenapa hidup aku nggak ada baik-baiknya? Kenapa kita selalu ngelihat ke kehidupan? Kenapa nggak lihat ke diri sendiri? Apakah selama ini kamu udah benar-benar berusaha untuk keluar dari energi itu apa enggak? Ya, jadi harus kamu lihat dulu apa yang udah kamu lakukan sampai saat ini. Jangan hanya ngelihat keluar, ngelihat kehidupan yang begitu buruk, tapi kamunya nggak berusaha. Saat kamu ngelihat, oke, misalnya memang karma kamu besar atau apapun juga takdir hidup kamu, jalan hidup kamu, setelah kamu tahu itu, ya kamu harus ngelihat ke diri kamu. Udah tahu berat kayak gitu, ya aku harus bangkit nih, aku harus berusaha lebih lagi dari sebelumnya. Jadi bukannya mengeluh tanpa usaha untuk perbaikan. Temperance, ada energi Scorpio, Sagittarius, Seven of Pentacles, ya, dan ada Seven of Cups. Dan kita lihat kamu berurusan dengan zodiak apa. Namun bisa aja ini nggak resonate ya zodiaknya, karena memang ini general reading, ya. Oke, kita lihat. Dan energi Capricorn juga, ya. So Capricorn ini memang energi kamu jika memang kamu yang seorang Capricorn dan kamu yang memiliki tanggal lahir perhitungannya adalah 10. Entah itu kamu lahir di tanggal 10 atau kamu lahir di tanggal 28, 19, ya. Ini adalah bacaan untuk kamu. Namun ada juga seperti yang aku bilang itu Scorpio, Temperance, Seven of Pentacles, Seven of Cups, ya. Aku memang lihat kamu diberi seperti rasa yang memang gak ada pilihan lain selain kamu untuk ngelihat ke diri sendiri. Mau gak mau, apakah kamu memang pengen, apakah enggak, ya, untuk ngelihat worth it apa enggak gitu, ya. Three of Swords, Hangman, dan ada The Lovers lagi. Ada energi Gemini, sorry aku nggak mention tadi, udah 2 kali. Aku ngelihat pilihan ini lebih untuk, ya, tentang diri kamu sendiri, dan aku ngelihat memang sepertinya kamu juga punya pilihan atau opsi orang lain, ya, entah kamu atau pasangan ini ada opsi orang lain juga. Entah memang ini memang sudah jadi orang ketiga atau memang, ya, orang ini baru saat udah ada konflik di masalah hubungan ini. Jadi ini bisa hubungan yang udah menikah atau memang hubungan yang udah dekat, ya, berkomitmen. Dan di the bottom of the deck-nya Queen of Swords. Gak semua yang terjadi itu menandakan hal itu buruk. Jadi hal buruk kamu ngerasa ini adalah hal buruk, ya, di dalam diri kamu ini adalah versi yang buruk dan kamu rasa ya udah buruk, gak ada baiknya. No, kalau kamu coba untuk ngelihat ke sisi lain, ini gak buruk, tapi ini adalah energi, ini adalah pembelajaran. Di dalam energi gak ada yang buruk ataupun baik, yang ada hanya energi positif dan negatif. Dan apakah energi yang negatif itu jelek, buruk? No, justru negatif itu membantu untuk menyeimbangkan si positif. Ingat hukum polaritas, setiap hal mempunyai 2 sisi, gelap dan terang, ya, positif, negatif. Dan jika salah satu hal gak ada, itu gak akan bisa jadi sesuatu. Jadi gelap itu gak akan ada maknanya, negatif gak akan ada maknanya, positif pun gak ada maknanya kalau gak ada yang kedua. Maksudnya adalah si pembanding itu tadi.
Jadi apapun yang terjadi saat ini, untuk kamu lihat, apapun yang kamu rasa buruk itu nggak buruk kok ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Aduh, sorry, kartuku jatuh. Kita ambil kartu lain aja. Renewal, review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Seperti yang aku bilang, review semua apa yang udah terjadi, entah hal buruk, baik atau apapun juga menurut kamu, penilaian kamu ya, untuk kamu bisa merencanakan hal yang baik untuk kedepannya, dan hiduplah di masa sekarang dan mengertilah tentang tujuan hidup, karena seburuk apapun hal itu terjadi, itu pasti ada maknanya, ada hikmahnya, klisenya kayak gitu kan. Dan lepaskan penilaian kamu tentang hal buruk, baik ini buruk, no, itu hanya sedang membuat kamu terjebak dalam ilusi ya itu buruk, udah buruk, nggak, no, apa yang kamu anggap buruk belum tentu di mata orang lain buruk, karena setiap hal itu relatif dan ada perspektif setiap orang. Jadi apa yang menjadi penilaian kamu nggak bisa dijadikan standar untuk orang lain ya. So that's it, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.